Pemirsa Sinpo TV, kembali dalam program Kisah Para Tokoh bersama saya, Poppy Rahmawati. Pada episode hari ini, kita sudah bersama langsung dengan Ketua Wadah Pegawai KPK, yang juga seorang penyidik KPK, yaitu Bang Yudi Purnomo. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Luar biasa baik ya, Bang. Apalagi setelah pernyataan persnya banyak nih di media-media. Ya, betul. Tapi sebelum saya ingin tahu dulu nih, Bang, sebelum ngobrol tentang KPK-nya sendiri, saya penasaran sebenarnya Bang Yudi ini waktu kecil, cita-citanya jadi apa sih? Apakah emang dari kecil gitu pengen jadi penyidik KPK atau seperti apa? Ya, memang waktu kecil itu saya kan dididik oleh ayah saya. Beliau itu dulu pernah menjadi hakim, kemudian menjadi pengacara. Jadi ya saya terinspirasi dengan beliau untuk mempelajari hukum seperti itu. Namun kemudian saya ketika kuliah malah memilih jurusan sejarah gitu ya, karena saya ketika itu tertarik gitu kan terhadap sejarah ini seperti apa. Namun kemudian ternyata takdir berkata bahwa saya harus hidup di dalam dunia hukum gitu kan, sama seperti ayah saya yang kemudian akhirnya saya masuk KPK dan kemudian saya kuliah lagi Fakultas Hukum gitu ya, dan kemudian ya saya jadi penyidik di KPK yang untuk menangkapi para koruptor yang tentu saja istilahnya harus punya kemampuan hukum yang baik seperti itu. Kalau bertanya soal KPK mungkin itu sudah biasa. Tapi yang saya ingin tahu dulu nih, tadi mungkin terinspirasi dari ayah yang memang notabene berbau hukum ya. Lalu seorang Yudi kecil itu seperti apa sih, Bang, sebenarnya? Mungkin harusnya menghadirkan kedua orang tua kali ya. Tapi saya ingin tahu dulu, apakah memang dari kecil memang sudah orangnya ingin tahu sesuatu secara mendalam atau seperti apa? Ya, kalau saya dulu itu kan tinggalnya di Cipete. Ya, saat itu kita tahu Jakarta itu masih banyak taman bermain gitu kan, bentuknya kebun-kebun banyak. Jadi kalau saya masa kecil saya kan banyak teman gitu kan. Jadi masa kecil saya sebenarnya biasa saja gitu. Tidak terlalu banyak hal yang menarik, tapi bahagia gitu. Saya juga SD, SMP, kemudian SMA. Jadi semuanya ya tidak ada yang terlalu istimewa. Paling ya hanya orang tua menyuruh kita untuk belajar. Yang kemudian saya di SD digembleng untuk istilahnya dulu kan namanya ranking ya, harus dapat ranking gitu kan dan sebagainya. Tapi kemudian ya ini kan berguna gitu kan bagi kita. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau hobi sendiri, Bang Yudi ini hobinya apa sih? Saya hobi banyak ya. Itu makanya antara hobi, kegemaran sebagainya. Tapi saya dengan anak-anak juga suka ini ya, main Lego gitu kan, merakit gitu. Kemudian saya juga suka jalan kaki dengan anak-anak gitu. Jadi memang saya tidak punya spesifik hobi ya, termasuk membaca juga itu juga salah satu kegemaran saya. Gitu kan, apalagi saya kan juga suka dengan sejarah gitu ya. Jadi banyak buku sejarah yang saya baca karena saya teringat dengan kata Presiden Soekarno ya, cas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Disitulah saya belajar bahwa sejarah ini penting gitu. Dan ini sama ketika saya jadi penyidik sekarang, maka ketika saya ingin menyidik kasus, saya mempelajari nih sejarah dari kasus itu, kemudian orang-orangnya dan sebagainya. Seperti itu. Kalau buku, tadi kan Abang bilang suka baca buku. Buku yang paling disuka atau penulis siapa, Bang? Saya nggak selalu spesifik suka ya. Semua buku yang tentang sejarah gitu ya, saya pasti suka gitu kan. Karena di situ saya melihat bahwa pengetahuan, kemudian juga pengalaman ada di dalam sebuah buku. Kayak sekarang saya kan ngambil tentang kajian strategi intelijen di UI gitu kan. Nah, itu kita bicara mengenai teknik intelijen, pertahanan dan sebagainya, di mana di dalam kuliah tersebut saya paham bahwa kita tuh harus tahu segalanya gitu. Jadi kita harus
tahu segalanya untuk bisa menghadapi tantangan ke depannya. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau dulu waktu kuliah itu saya suka baca buku misalnya Pak Riklef ya tentang sejarah Indonesia modern. Kemudian ada dulu buku tebel tuh sejarah nasional Indonesia gitu. Jadi kita banyak buku seperti itu, Mbak. Kalau ditanya soal KPK di posisi sekarang sudah menjadi penyidik mungkin sudah biasa. Tapi seorang Yudi Purnomo kecil atau Yudi Purnomo seorang siswa atau mahasiswa dulu melihat korupsi itu seperti apa sih, Bang? Buat tentu geram gitu ya. Jadi saya waktu mahasiswa juga sering aktivis gitu kan. Kemudian ikut dalam berbagai kegiatan dan kan dalam mahasiswa itu kita belajar bahwa kita bukan hanya kuliah saja, tapi kita juga harus memahami mengenai kondisi yang ada gitu ya. Nah, di situ saya paham bahwa permasalahan bangsa ini, apalagi kan saya juga paham sejarah gitu, itu korupsi dari zaman Belanda gitu kan. Yeah. Kemudian masa kemerdekaan, kemudian sekarang gitu kan, bagaimana korupsi itu masih merajalela gitu kan, dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya sudah selesai dengan dirinya. Kalau misalnya kita lihat ada jembatan rusak gitu kan, kemudian ada bangunan roboh gitu kan, atau terbengkalai, begitu ditelisik ada korupsinya. Kayak misalnya pembagian bansos ternyata ada korupsinya. Seperti itu yang kemarin ditangkap oleh teman-teman kita. Jadi saya melihat bahwa di sini permasalahan bangsa kita ini ada korupsi. Makanya disitulah idealisme saya melihat, wah ini korupsi harus diberantas. Ya walaupun memang kita paham kapasitas kita. Ketika saya menjadi penyidik, ya kapasitas saya memberantas korupsi ya terkait dengan kasus yang saya tangani gitu. Karena kan kita bukan sebagai pengambil kebijakan tapi sebagai orang teknis. Jadi ketika saya diperintahkan tangani kasus ini, ya kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Karena ada beberapa hal yang penting dalam pengusutan kasus korupsi. Pertama, kita harus menangkap koruptornya, kemudian yang kedua, kita harus mengembalikan hasil korupsinya kepada negara seperti itu. Jika tadi kita sudah membahas korupsinya, mungkin para pemirsa juga ingin tahu bagaimana seorang Bang Yudi Purnomo ini awalnya akhirnya bisa terbawa nih, akhirnya jadi penyidik. Pertamanya seperti apa, Bang, kisahnya? Ya, awalnya ketika saya dulu lulus kuliah ya dari sejarah UI gitu ya. Saya ketika itu ingin jadi sejarawan gitu kan. Istilahnya bisa punya cita-cita untuk membimbing bangsa ini untuk ingat dengan sejarahnya, karena kan istilahnya tagarnya waktu itu melawan lupa, karena bangsa kita kan kadang-kadang lupa dengan apa yang terjadi. Nah, saya ingin bahwa bangsa kita selalu ingat kejadian-kejadian untuk pelajaran sejarah di masa depan seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba ada program KPK namanya Indonesia Memanggil. Yang kedua, kan KPK waktu itu juga baru beberapa tahun berdiri. Ya, di situ KPK membutuhkan ya orang-orang untuk bekerja di KPK dengan spesifikasi gitu ya yang dibutuhkan. Ya makanya saya kemudian ya udah saya ikutlah gitu kan untuk karena kan ada tesnya seperti itu. Dan akhirnya saya terpilih gitu kan. Nah, ketika terpilih dididik dan saat itu saya sebenarnya sudah dapat SK penyelidik. Ya. Namun kemudian saya melihat wah kayaknya saya lebih senang ditempatkan di bagian pencegahan. Karena di sini sesuai juga dengan ilmu saya bahwa kita mengajak orang untuk jangan korupsi. Nah, selama kira-kira 4 tahun lebih lah saya di bagian pencegahan. Ya, kemudian KPK ternyata membutuhkan orang untuk menjadi penyidik di tahun 2012. Nah, karena itulah saya yang waktu itu sudah istilahnya mapan gitu ya dengan kompetensi saya di bagian pencegahan. Kemudian wah, saya harus juga ke bagian penindakan nih dan harus terjun langsung. Maka kemudian saya pun ikut seleksinya ya dan kemudian berhasil. Saya menjadi angkatan pertama KPK yang penyidik dari sumber internal. Sebelumnya kan penyidik KPK itu berasal dari kepolisian. Nah, jadi dengan adanya KPK merekrut dari pegawai internal, setidaknya ini akan mempercepat kasus korupsi untuk dituntaskan karena kebutuhan SDM itu bisa dipenuhi dari
KPK sendiri, seperti itu. Oke. Sebelum jauh saya tanya bagaimana kerja-kerjanya, bagaimana asam manisnya, saya ingin tanya dulu, sesusah apa sih rekrutmen awalnya Bang? Mungkin banyak yang penasaran nih, apakah masuk KPK itu prosesnya seperti mungkin melamar ke perusahaan biasa atau seperti apa? Ya, KPK dibentuk ya agar menjadi lembaga independen. Karena independen, maka pegawainya harus independen. Artinya pegawainya ada pegawai tetap KPK. Itulah yang kemudian ketika Undang-Undang KPK terbentuk tahun 2002, para founding father KPK menitipkan pegawai KPK itu adalah pegawai yang bisa direkrut oleh KPK. Jadi ketika dulu pun juga tidak ada pikiran bahwa pegawai KPK itu dibentuk itu harus ASN seperti itu, karena supaya tidak ada ketergantungan misalnya ke lembaga lain. Jadi KPK yang merekrut dan sebagainya. Nah, ketika merekrut pun KPK juga melakukan lelang terhadap lembaga-lembaga yang biasa merekrut ya. Di situ ada beberapa lembaga lah, SDM. Nah, nanti mereka lah yang diberikan kewenangan untuk merekrut sesuai dengan spesifikasi dari KPK. Ya, mulai dari kompetensinya seperti apa, kualifikasi yang dibutuhkan bagaimana, minimal pendidikan seperti apa, apakah S1, S2 gitu kan, tergantung kebutuhan. Karena di KPK ada tenaga fungsional, tenaga administrasi dan berbagai macam spesifikasi, misalnya pekerjaannya apakah untuk di pencegahan, penindakan gitu, atau untuk semua jurusan bisa. Nah, kalau tidak salah saya ada 4 atau 5 kali tes lah sampai wawancara user. Nah, nanti KPK baru bisa ikut dalam rekrutmen ketika terakhir udah wawancara. Jadi nanti pihak vendor yang berupaya untuk merekrut gitu ya, itu hanya sampai ke proses wawancara. Jadi setelah itu nama-nama disetorkan kepada KPK. Nanti pewawancaranya ada unit kerja. Nah, karena unit kerja ya senior atau struktural gitu ya, mereka sudah paham membutuhkan orang seperti apa. Jadi saat itu saya 2007 itu dari 26.000 orang ya katanya SDM saat itu, saya ada 52 orang yang terpilih menjadi calon pegawai fungsional. Jadi kita 1 tahun dulu itu dididik ya untuk menjadi calon pegawai fungsional. Jadi kita dididik 3 bulan untuk pelatihan dasar. Nah, setelah itu baru 9 bulan kita keliling ke berbagai tempat sebelum ditempatkan di permanen. Seperti itu. Kalau tadi itu rekrutmen. Kalau untuk jadi penyidik sendiri perbedaan tadi kan Abang bilang ada yang dari internal kalau Abang. Terus kalau bedanya dari kepolisian sendiri seperti apa? Ya, kalau dari kita ketika kemarin direkrut ya kita karena sudah pegawai KPK, kemudian kita di psikotes lagi gitu kan, kemudian tes kesehatan juga karena kan penyidik harus sehat gitu kan. Karena kemudian kalau udah lulus gitu kan, nah itu dididik lagi. Saya dididik kira-kira hampir 2 bulan lah. Tapi kan kita sebenarnya udah paham gitu kan, tinggal digembleng untuk teknis penyidikan. Kira-kira waktu itu pendidikannya di Mahkamah Agung gitu kan, kita diklat. Dan setelah itu baru kita sumpah menjadi penyidik. Kemudian kita ditaruh di satgas-satgas dan kita belajar. Jadi saya untuk jadi penyidik di tahun 2013 11 Januari saya dilantik, berarti sudah 8 tahun lebih lah saya jadi penyidik yang istilahnya menangani berbagai macam kasus gitu kan. Dan jadi penyidik di KPK itu tidak hanya menangani 1 sprindik tapi banyak sprindik gitu kan. Karena banyak kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Seperti itu. Banyak juga Bang kasus yang tadinya menjurus ke dugaan korupsi tapi ternyata akhirnya pas ditelusurin oh bukan nih, ada. Nah, kalau itu bukan di ranah penyidik. Kalau di ranah penyidik itu yang sudah jadi dari penyelidikan. Jadi itu ranahnya mungkin di pengaduan masyarakat atau di proses penyelidikan gitu kan, bahwa ketika ada laporan kemudian ditelusuri ya kan, verifikasi gitu ya. Ya itu di sana. Nah, tapi kalau terbukti itu baru dibawa ke kita. Ada mekanisme ekspos di situ menentukan apakah kasus ini bisa naik ke penyidikan dengan adanya tersangka. Jadi kalau di KPK itu ketika penyelidikan selesai, ekspos,
kemudian naik ke penyidikan, pasti sudah ada tersangkanya. Nah, barulah disitulah kita sebagai penyidik ikut di dalam upaya kita menuntaskan kasus penyidikan. Dan setidaknya ada dua ya hal ya, ada yang hasil OTT gitu kan, ada yang hasil penyelidikan terbuka. Kalau OTT kan berarti penyidikannya tertutup, seperti itu. Kalau proses penyidikan sendiri paling lama, kalau saya tanya detail takutnya malah para koruptor akhirnya pada waspada. Kalau untuk penyidikan sendiri proses paling lama dan paling sebentar mungkin relatif, tapi paling lama itu berapa lama sih Bang? Paling lama saya pernah hampir lebih ya, ada yang lebih dari 4 tahun gitu kan. Ya karena memang ada yang cepat juga gitu kan. Karena problematika dari penyidikan itu kan berbeda. Jadi nggak bisa untuk disamakan. Misalnya apa kasus ini kasus besar gitu kan, spesifik gitu. Barang buktinya seperti apa. Ada kasus yang mudah gitu kan, ada kasus yang rumit. Ada kasus yang mungkin ini kerugian negaranya sedikit tapi dia waktunya butuh banyak gitu kan. Karena kan sekarang koruptor canggih gitu kan. Mereka bisa menyembunyikan, belum lagi barang bukti gitu kan, kemudian saksi-saksi juga tidak mau terbuka, barang buktinya sudah hilang karena misalnya kasusnya lama ya, sudah misalnya kasusnya 3 tahun 4 tahun yang lalu ya kan, dokumen-dokumen sudah tidak ada. Jadi ini semua tergantung dari proses penyidikannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan bahwa ini kasus per kasus gitu. Tapi kalau misalnya sudah ditahan baru argo itu jalan. Misalnya kalau orang sudah ditahan maka tergantung penahanannya, apakah dia 60 hari harus dituntaskan penyidikannya atau dia 120 hari. Tetapi sebelum ditahan dan sebagainya, kalau OTT itu jelas ya, OTT itu jelas bahwa pasti tersangka ditahan. Kalau dia pemberi ya itu 60 hari, kalau dia pejabat yang menerima itu 120 hari. Itu argonya ada. Tapi kalau yang penyidikan yang nggak harus ditahan saat itu, misalnya apalagi yang kerugian keuangan negara, wah itu belum kita nunggu penghitungannya dari pihak BPK atau BPKP. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada dasar atau landasan bahwa bisa ditarget. Kadang-kadang kita nih ada kasus kecil gitu ya, dari OTT kecil misalnya gitu ya, tapi tetap kewenangan KPK ya, kewenangan KPK itu 1 miliar ke atas dan harus penyelenggara negara atau penegak hukum. Nah, itu ada lebih besar lagi, bisa dapat yang besar gitu. Itu misalnya sampai ke menteri gitu kan, atau ke pejabat-pejabat tinggi lainnya. Jadi memang penyidikan kasus korupsi itu tidak benar-benar tidak bisa di target gitu ya. Kapan selesainya karena kerumitannya beda-beda. Kemudian dari kasus kecil pun bisa jadi kasus besar terungkap, gitu Mbak. Jadi memang kita tidak mengetahui bagaimana jalan proses penyidikan. Inilah mungkin ditakut oleh para koruptor gitu kan. Misalnya dari hanya pengadaan barang dan jasa bisa kemari, dari OTT ternyata bisa ke siapa saja bisa kena gitu. Mungkin banyak juga orang yang kadang suka bilang KPK ini tebang pilih. Mungkin Abang bisa menjawabnya, siapa sih yang menentukan siapa memegang kasus siapa? Seperti Abang misalnya penyidik, pegang kasus ini ya, itu siapa yang menentukan Bang? Apakah pimpinan atau siapa? Yang jelas dulu waktu undang-undang KPK belum direvisi kan jelas KPK itu pimpinan KPK adalah penegak hukum ya, walaupun sekarang tidak dinyatakan eksplisit ya. Dulu penyidik dan betul-betul pimpinan KPK. Tapi secara jelas bahwa penanggung jawab itu adalah pimpinan KPK. Jadi mereka kan punya visi misi, arah kebijakan gitu kan. Jadi mereka yang menentukan. Kalau kami kan di teknis ketika ada kasus gitu ya, ini selesai kami selesaikan. Karena kan kami juga punya yang namanya KPI. Jadi misalnya ini ada kasus, saya pernah menangani perkara IKTP, ya kan? Nih kamu tuntaskan, gitu ya, saya tuntaskan, gitu kan? Nah, jadi karena kita levelnya kan bukan pengambil kebijakan seperti itu. Oke, artinya random ya, bisa dibilang nggak ditentukan secara khusus ini megang ini ya Bang? Nggak sistem. Iya. Jadi bukan kita nggak bisa juga saya mau ambil ini ambil itu, nggak bisa. Itu ada sistem mulai dari proses pengaduan masyarakat, penyelidikan sampai ke penyidikan dan nanti pun ke penuntutan.
gitu. Jadi sampai akhir ya. itulah yang saya katakan ya, pegawai KPK itu teknis gitu kan. Oh, kita bukan pengambil kebijakan. Jadi ketika dulu dikatakan, oh pegawai KPK itu berkuasa, ya enggak lah, gitu kan. Berkuasa ya pimpinan KPK, gitu kan. Mereka bisa ngatur regulasi internal KPK, mereka yang memimpin KPK, seperti itu, Mbak. Oke. Seorang penyidik KPK pasti ada ada enak gak enaknya, plus minusnya, asam garamnya, nano-nano lah ya Bang. Betul. Tapi mungkin banyak orang yang bilang, kayaknya penyidik hidupnya nggak tenang deh. Bener gak sih Bang? Mungkin bisa dijawab, bisa diceritakan nggak enaknya. Karena beberapa pimpinan juga sempat ada yang mendapatkan teror, kita tahu gitu. Tapi kalau Bang Yudi sendiri gimana Bang? Ya, kalau saya sih, ya alhamdulillah ya. Mungkin orang takut kali ya. Jadi saya dan keluarga ya belum ada mendapatkan teror yang signifikan lah, gitu kan. Namun memang suka duka menjadi penyidik ini, yang pertama ya sukanya ini panggilan hati gitu. Saya benar-benar bertarung melawan koruptor gitu kan. Kayak kita tangkap gitu kan, kita tangani, kita bawa ke tahanan gitu kan. Ya paling untuk dukanya paling waktu ya. Jadi kita penyidik itu nggak ada jam kerja gitu kan, bukan office hour gitu kan. Kadang-kadang kita OTT nangkep orang jam 2 pagi gitu kan. Ataupun kalau kita punya tahanan besoknya hari raya gitu kan, wah tiba-tiba dia sakit, kita bawa ke rumah sakit gitu kan. Atau kita udah punya planning sama keluarga gitu kan. Saya pernah lagi libur dengan keluarga gitu kan di Taman Safari gitu ya. Kemudian ternyata ada kegiatan ya harus pulang gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi ya alhamdulillah keluarga sudah memahami ya. Jadi mereka sudah memahami seperti itu. Dan saya yang paling enaknya kan kita satu satgas. Jadi kita saling berbagi dan itu saling kompak. Dan kita sudah tahu kompetensinya apa. Jadi misalnya penyidik ini dia jago dalam ahli korporasi. Penyidik ini jago ahli TPPU. Penyidik ini jago dalam administrasi penyidikan. Penyidik ini jago dalam OTT. Jadi kita sudah saling tahu. Penyidik ini jago dalam menginterogasi. Nah, jadi kita sudah paham. Jadi kita tuh enaknya kerja. Gitu. Jadi penyidik nggak? Oke. Kalau ada kutipan dari Bang Napi, kalau ada kesempatan pasti ada kejahatan. Begitu pula dengan korupsi. Setuju nggak sih Bang? Iya. Karena saya ya 14 tahun di KPK, dan di bidang pencegahan, kemudian di penindakan, saya melihat sebenarnya korupsi itu kan terjadi karena rakus, greed, bukan kebutuhan. Saya nggak pernah menemukan seorang koruptor itu korupsi itu karena anaknya nggak bisa sekolah, karena nggak bisa bayaran, atau istrinya nggak bisa beli sayur di depan warung pedagang sayur, nggak pernah. Mereka itu karena rakus. Selama mereka masih menjabat, ya, selama mereka masih punya kewenangan, ya, disitulah kemudian orang-orang yang nggak punya integritas ini korupsi, ya. Dan mereka juga tidak melihat situasi apakah uang itu adalah uang pengadaan barang dan jasa, uang untuk rakyat miskin gitu kan, bansos, enggak, karena mereka tidak punya nurani. Gitu. Jadi benar yang katakan Bang Napi gitu kan. Selama mereka punya kesempatan kapan lagi? Kenapa? Sebab kalau mereka sudah tidak berkuasa, ya, jangankan di WA kan. Di ini aja, datangin rumahnya juga enggak gitu. Atau ada anekdot, ada seorang pernah cerita sama saya, ketika dulu menjabat, parcel banyak gitu kan. Ketika tidak menjabat, tidak ada parcel ke rumahnya, paling 1-2, itu pun yang masih ingat. Gitu. Jadi apa? Karena orang melihat hubungannya itu karena jabatan. Ya, ada kepentingan. Ada kepentingan, itulah sebabnya mungkin Mbak Popi paham ya, bahwa kalau pasti kepentingan itu akan ada namanya timbal balik. Iya. Betul. Kenapa sih ada kayak gratifikasi? Kenapa sih orang ngasih? Loh, karena Anda ada di jabatan itu. Kalau Anda nggak jabatan itu kan simpelnya, ngasih nggak? Kan enggak. Gitu. Kenapa sih ada orang ngasih mobil ke pejabat gitu? Kenapa nggak ngasih mobil ke anak jalanan misalnya? Ya kan? Kenapa ada orang ngasih 300 juta ke pejabat gitu kan? Atau misalnya ke penegak hukum. Kenapa nggak dia sumbangin aja? Gitu. Jadi ada kepentingan. Kenapa? Karena ketika orang ini memberikan, dia pasti akan mendapatkan hasilnya lebih dari yang diberikan.
Makanya saya bilang kadang-kadang koruptor itu goblok gitu kan. Yang memberikan bisa dapat proyek 10 miliar, dia dikasih 300 juta udah seneng gitu kan. Semurah itu. Semurah itu gitu kan. Nah, jadi dari proyek itu yang memberikan suap bisa dapat 3 miliar gitu. Jadi saya kira sampai geleng-geleng kepala gitu. Sebenarnya atau misalnya suap gitu kan. Dia memberikan izin gitu kan, disuap untuk memberikan izin, ternyata kerusakannya di lingkungan gitu kan. Semua misalnya ada banjir bandang atau apa gitu kan. Gitu. Tapi sekali lagi, hal yang penting dari koruptor itu sebenarnya sisi kemanusiaannya itu nggak ada, nuraninya. Gitu. Kadang-kadang memang orang bilang, oh koruptor itu baik gitu kan. Oh, Pak dia baik pas suka bagi-bagi ya duit korupsi gitu kan. Nyok tapi nyok lebih banyak. Gitu. Jadi kantor itu lebih banyak dibandingkan dengan diberikan. Nah, itu kan hanya untuk pencitraan saja. Seperti itu, Mbak Popi. Kalau Abang sendiri belasan tahun di KPK, apakah pernah ada usaha seseorang mungkin memberikan sesuatu, nggak usah disebut nama, tapi mungkin pernah ada yang kayak gitu, Bang? Ya, alhamdulillah. Itulah makanya saya menjaga integritas dan tegas, ya. Tapi usaha orang itu ada? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka melihat orang. Saya tidak pernah menunjukkan selama saya memeriksa saksi, menggeledah, menyita, ada gestur. Kayaknya orang Arab gitu kan. Enggak. Karena mereka juga baca kita, koruptor. Kita baca mereka nih, berbohong atau apa. Mereka juga baca kita. Oh, ini orangnya bisa, kalau ini orang bisa dibeli nih. Mereka bisa baca juga loh. Mereka aja dibeli sama penyuap gitu kan. Mereka juga bisa baca. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah, misalnya Mas Yudi, ini ada mobil, nggak pernah. Mas, tolonglah bebasin saya 100 juta, nggak pernah. Karena tadi saya lihat kita punya sikap tegas. Dan di awal pun juga kita bilang, saya ketika meriksa misalnya ada form gitu kan, ini Bapak isu biodata, di situ ada jelas tanda tangan bahwa tidak akan memberikan. Itu untuk pencegahan juga. Dan kita bilang bahwa saya profesional dan kalau ada bukti ya Bapak kena gitu kan. Kalau enggak ya enggak, saya tidak boleh mengada-ngada gitu kan. Atau merekayasa kasus. Jadi sesuai fakta. Jadi itu makanya saya alhamdulillah tidak pernah jangan tadi itu tadi benar hanya diinin aja gitu kan. Mau dibujuk atau dicoba, diiming-imingi gitu kan. Itu nggak pernah. Karena itu yang penting. Karena mereka ngelihat orang. Kalau misalnya kita kelemar-kelemar gitu kan. Wah, ini pasti kan lihat, wah ini pasti bisa punya. Nih. Bisa. Loh, mereka pun kalau menyuap pun juga pakai uang suap juga gitu kan. Bukan uang siapa gitu. Tapi alhamdulillah ya tidak pernah gitu kan. Seperti itu. Dan ini penting juga nilai-nilai KKPK-an ya. Misalnya dulu kan kita benar-benar dididik untuk berintegritas, mulai dari sikap gitu kan. Bahkan ketika keluar daerah kan banyak cerita pegawai KPK pun air putih pun tidak mau gitu kan. Jadi itu yang kemudian pegawai KPK pun juga whistleblower gitu kan. Kita saling melaporkan kalau ada hal-hal yang aneh gitu. Oke, mungkin terakhir Bang, kalau biasanya di kisah para tokoh ini seorang narasumber yang kita undang memberikan pesan untuk generasi muda, tapi kalau untuk Abang khusus dua, untuk para koruptor ataupun untuk para orang-orang yang berkesempatan gitu melakukan korupsi gitu, gimana nih jangan lakuin korupsi atau apa pesan dan juga untuk generasi muda, mungkin bisa disampaikan Bang? Ya, pertama, bangsa kita ini saat ini sedang mengalami pandemi ya. Semua orang susah, ada yang bahkan di PHK gitu kan. Di saat inilah kita butuh empati. Dan keadaan keuangan negara pun juga sekarang ya sulit gitu kan. Bahkan kita harus berhutang. Nah, oleh karena itu program-program pemerintah pun itu adalah program-program yang berdasarkan refocusing anggaran. Ya, artinya memang ini anggaran yang dibutuhkan untuk untuk rakyat Indonesia yang menjadi korban COVID dan sebagainya untuk bangkit. Jadi saya harap bahwa para pejabat di negeri ini harus amanah, gitu kan, integritas, setidaknya, gitu kan, berhenti korupsi dulu lah, gitu kan, di pandemi ini, gitu. Jadi dan akhirnya untuk selamanya gitu kan, ketika dibilang bahwa oh ternyata nggak korupsi itu enak gitu kan, seperti itu. Jadi mereka bapak-bapak gitu kan, ibu-ibu yang memegang amanah uang rakyat itu harusnya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai dikorupsi. Kemudian untuk generasi muda, yakinlah
bahwa bangsa ini itu akan menjadi bangsa yang besar. Pandemi ini adalah cobaan bagi kita semua, ya, termasuk kita belajar online dan sebagainya. Tetapi dengan semangat, ya, kemudian visi misi, kita yakin bangsa yang besar ini, 34 provinsi ini, dengan berbagai macam suku bangsa, ya, itu akan menjadi satu kesatuan dan bangkit. Dan saya yakin misalnya di 2045 kita akan menjadi bangsa yang besar, intinya adalah persatuan di antara kita. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali pesan dari Bang Yudi tadi. Pemirsa, itulah tadi perbincangan seru antara saya bersama Bang Yudi Purnomo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.